Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini Jumat 5 Mei, saya meminta waktu Pak Udin untuk bisa ngobrol sebentar mengenai rencana observasi, Pak. Ya. Supervisi akademik yang kita sudah pernah bicarakan dulu, yang insya Allah akan kita laksanakan pekan depan. Nah, ini sebelum observasi tersebut saya ingin mengajak bincang-bincang Pak Udin mengenai pra-observasi. Nah, sekiranya Pak Udin nanti hari apa Pak mengajarnya? Hari Senin. Hari Senin ya. Hari Senin berarti tanggal 8 Mei. Itu kira-kira materinya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa Pak? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Teda telah memberi kesempatan untuk saya pribadi. Gini Pak Teda, kebetulan untuk Senin depan itu kita ada materi tentang pentingnya ilmu. Jadi materi yang akan kita anak-anak pelajari itu tentang pentingnya ilmu, dan tujuannya apa? Yang pertama agar siswa mampu mengidentifikasi bagaimana pentingnya ilmu yang mereka miliki di kehidupan sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua, yang pasti siswa-siswi mampu menjelaskan bagaimana pentingnya memiliki ilmu supaya di dalam kehidupan mereka bisa lebih bermanfaat, lebih bermartabat di kehidupan lingkungannya masing-masing. Seperti itu Pak Teda. Baik, terima kasih Pak Udin. Nah, saat nanti Bapak mengajar itu kira-kira apa saja Pak area pengembangan yang hendak Bapak capai? Oke. Untuk area pengembangannya Pak Teda, mungkin kalau Pak Teda lupa, dulu Pak Teda akhir-akhir ini sudah beberapa kali menjelaskan kepada kami tentang area pengembangan yang perlu dicapai bagi pendidik, khususnya saya. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi atau proses yang akan kita laksanakan di kelasnya siswa-siswi. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua terkait strategi pembelajaran sosial emosional. Nah, terus yang terakhir yaitu kompetensi pedagogik yang akan kita kembangkan di kelas siswa-siswi nanti di hari Senin. Berarti ada tiga area ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi, strategi pembelajaran sosial emosional, dan kompetensi pedagogi. Nah, untuk mencapai tiga pengembangan tersebut atau tiga area tersebut, apa saja strategi yang hendak Bapak Udin persiapkan? Untuk strategi Pak Teda, strategi yang akan kami persiapkan untuk melakukan area pengembangan itu yang pertama analisa siswa, baik itu terkait profil siswa, terus kesiapan siswa, dan minat murid. Nah, karena beberapa siswa kami itu pasti ada perbedaan antara minat, antara kesiapan, itu pasti setiap siswa memiliki perbedaan masing-masing seperti itu. Yang kedua yaitu pembuatan RPP, itu sudah pasti kami sebagai pendidik apabila mau melakukan strategi pembelajaran maka kita harus menyiapkan RPP-nya dulu Pak Teda. Terus yang ketiga, yang terakhir, mempersiapkan materi dan lembar kerja siswa. Itu sudah menjadi kewajiban kami untuk mengembangkan sebuah strategi pengembangan yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu lembar kerja siswa dan materi. Seperti itu Pak Teda. Baik, terima kasih Pak Udin. Saya rasa strategi Bapak sudah cukup bagus sekali. Ada tiga strategi yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama adalah menganalisa terlebih dahulu profil belajar siswa, kemudian kesiapan dan minat belajar siswa yang sebagai modal ya untuk membuat RPP dengan materi dan lembar kerja yang sesuai dengan analisa Bapak tadi tersebut. Baik Pak, kita bertemu lagi di tanggal 8 Mei, hari Senin, untuk melakukan supervisi akademik. Ini kita bisa sepakati bersama-sama. Bapak, silakan ditandatangani. Tanda tangan. Ya, di sini. Begitu kita ketemu lagi hari Senin ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Noval dipimpin berdoa. Bersiapkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Rian, Rozak, Nara, Effendi, Bapak Effendi, Sakit, Noval, Niko. Oke, kita lanjut di materi. Sebelum materi sekarang, coba kita mau mengulas materi yang kemarin. Masih ingat materi yang kemarin tentang apa? Ada yang ingat? Pak, ini zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat ada berapa? Dua. Terus zakat apa? Zakat apa dia? Zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah apa Pak? Apa Pak? Zakat fitrah kamu? Sama dengan zakat apa orang? Kemarin bulan puasa zakat apa orang? Hah? Zakat gimana? Oh di sekolah, zakat di sekolah. Nara zakat fitrah apa Nara? Zakat fitrah. Nggak tahu zakat fitrah. Zakat kan ada dua. Ya, zakat kan ada dua. Zakat fitrah apa? Zakat fitrah apa? Iya. Zakat kan ada dua. Sedikit mengulas, zakat ada dua. Kata dia zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Wes. Zakat fitrah itu yang sudah kita lakukan kemarin sebelum bulan Syawal, bulan apa? Sebelum bulan Syawal, bulan Ramadan. Zakat fitrah itu zakat yang sudah ditentukan tanggal, waktu dan barangnya. Ya itu zakat mal, zakat fitrah. Apa? Barangnya apa? Beras kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri, kalau makanan pokoknya berupa gandum atau kurma seperti di Timur Tengah ataupun kentang misalnya, makanan pokok di berbagai negara kan berbeda-beda. Kebetulan di Indonesia makanan pokoknya beras. Ya, jadi zakat fitrah di Indonesia itu berupa beras. Beratnya berapa? Berbagai macam. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,6, 2,7, 2,8. Lah, tetapi kebanyakan mayoritas main aman, berarti ya, main aman supaya sama-sama sah. Ya, kita biasanya orang tua kita, terus lingkungan kita semuanya itu biasanya zakatnya dibulatkan 3,0 atau 3 kilo. 2,7 itu wis sah di sana. Saya mengatakan 2,7, 2,8 dan seterusnya. Habis. Terus zakat mal. Zakat mal itu zakat yang berupa uang. Yo, uang. Contoh, nopal sumugir sapi ini akeh. Yo, nopal sumugir. Sapinya banyak. Lah, ketika sapi itu mencapai 1 nisab, yo, ada kadar ketentuan kekayaan. Contohnya harta benda kirian itu banyak, emasnya berapa kilo. Nah, setelah mencapai 1 nisab atau 1 haul, lah, diiku harus wajib mengeluarkan yang namanya zakat. Berapa zakatnya? 2,5. Contoh, nara duit 10.000. Iki zakatnya berapa ya? 2,5 ini 10.000 kilo. Wow. Kira ya? SPR alhamdulillah kalau nanti matematika ini sampai tak apa. 10.000 2,5 kilo. Wes itu zakat. Materi kita kemarin, minggu kemarin sebelum liburan. Nah itu zakat. Jadi jangan sampai lupa, ini kewajibannya sampean. Zakat fitrah ini yang terpenting. Karena apa? Rukun Islam sing keberapa?
Zakat. Zakat rukun Islam itu yang 3, 4. Kok beda ya? Padahal pada udah Islam ya, kok beda rukun Islam ya? Berapa? Rukun Islam zakat itu urutan ketiga. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Jadi ketika sampai tidak menunaikan yang namanya zakat, sama KB ini termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama sampai di sore, sama harus mati orang. Tidak ada yang hijau semua. Yes. Terus sampai sudah balik. Balik itu apa? Balik itu sudah menginjak dewasa yang sudah ditentukan. Terus akil itu apa? Berakal. Berakal itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nopal seperti biar ayu, biar elek, seperti ya, rojak pisang yang mundur. Lele cek guru ngerti, ya itu jika wajib zakat. Tapi nggak mungkin sama kami itu paham semua. Mana yang bagus, mana yang antara 20 poin ini, mana yang berwarna hitam, mana yang berwarna biru, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, itu sudah ngerti. Jadi kita sudah wajib yang namanya zakat. Nah, umumnya di Indonesia, lek sing wis balik, pokoknya ijazah sekolah itu menjadi tanggung jawab orang tua. Padahal ketika zakat itu sampeyan sebenarnya wajib mengeluarkan sendiri, apalagi orang laki-laki. Contoh, koyo Rian wis lulus SMK. Wis duwe kerjaan, punya kerja di mana lah, di tempat mana. Nah, kenapa Rian? Karena dulu-dulunya itu masih dizakatkan orang tua, masih nampung sama orang tua, masih numpang sama orang tua. Nah, itu sebenarnya salah. Yang benar di mana? Yang benar, ketika orang tua Rian mau menzakatkan Rian, itu sebenarnya harus bilang terlebih dahulu izin. Malah kudu izin wong tuane. Nak, sampeyan tak aku izin zakatno sampeyan. Nak, saya minta izin untuk menzakatkan sampeyan. Nah, jadi sampeyan sudah mungkin walaupun ada yang belum paham, walaupun ada yang masih berangan-angan, tapi sedikit banyak kita semuanya sudah paham, sudah mengerti bahwasanya ilmu pengertian, ilmu itu apa sih? Lek bahasa Jawa itu pengertian, apa ya? Pengetahuan tentang apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, itu ilmu. Pengetahuan ataupun ya itu tadi yang masuk ke dalam pikiran kita proses dengan akal kita, yo diproses. Nah, kok gak sampean tokno, apa sampean lebokno dari jero ati, iku ya iku sing dijenengi ilmu. Lek sampean proses di dalam otak untuk terus dimasukkan ke dalam hati, lah maka output, ngerti output? Ya, keluarannya tingkah laku kita itu akan menjadi tingkah laku atau pribadi yang tingkah laku yang baik. Ya akhlakul karimah itu pengertian baik. Lek sampean mendapatkan ilmu, sampean proses di utek awake dhewe, kita proses di akal pikiran kita masukkan ke dalam hati, maka nanti output yang kita timbulkan terhadap lingkungan sekitar itu pasti positif dan berbudi pekerti. Sama yang dulu ilmu, akhirnya belum sing jenenge budi kancane, gak akan mau. Karena apa? Sangat sadar, sangat sudah memproses bahwasanya pengetahuan sampean tentang membuli teman, menyakiti teman itu sangat menyakitkan. Bagi siapa? Ya bagi teman yang sampean bully man. Contoh gampang kita memproses sebuah ilmu, yaitu man. Oh iya, aku lagi dijepit loro. Saya kalau dijepit sakit, maka saya tidak akan mencubit teman saya. Saya dipukul sakit, maka saya tidak akan memukul teman saya. Oh, saya tidak akan mencuri. Karena apa? Karena seandainya saya kehilangan barang saya, maka saya akan merasakan sakit hati dan lain sebagainya. Nah, itu proses ilmu, yo.
proses ilmu yang kita dapatkan kita proses ke dalam otak kita, terus kita masukkan ke dalam hati, maka kita semuanya tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Itu sih dari ilmu. Yo. Oke. Sekarang tugas sampean bikin poster. Yo. Bikin poster tentang kata-kata motivasi ataupun syair bahasa Arab kalau bisa, kalau tidak bisa ya apapun yang tentang motivasi, tentang pentingnya mencari ilmu. Yo, nanti dicetak poster. Maksudnya dicetak poster itu sama share di WA saya. Kumpul tugas. Ya, ya. Wes. Ya karena sudah hasil tugas kalian semua sudah di-share di grup masing-masing, maka Nara dulu mempresentasikan hasil karya sampean, dipresentasikan di depan supaya teman-teman bisa paham apa yang saya ceritakan di karya poster sampean. Silakan Nara masuk di depan dulu, terus anak-anak yang lainnya bisa melihat posternya Nara supaya bisa mengasih masukan atau tanggapan di karyanya Nara. Nara, maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan karya saya yang berjudul Jalan. Semua butuh proses untuk berjalan menuju kesuksesan. Ilmu adalah tujuan utama kita untuk mengejar impian kita. Itu adalah karya saya. Apakah ada komentar atau kritik dan saran yang Oke, ya, yuk. Saya ingin bertanya, mengapa semua membutuhkan sebuah proses? karena kita bisa menikmati proses tersebut. Apa itu bisa membantu? Bisa, ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, beri plus yang meriah. Nara. Silakan duduk Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semuanya ya tugasnya. Tadi sudah disampaikan beberapa karya. Maka dari itu pembelajaran kita kali ini sudah selesai, sudah tutup. Tapi sebelum saya tutup, ada mengulas sedikit tentang materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang, yaitu materi tentang perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam itu terbagi menjadi dua, di mana? Di Makkah dan di Madinah, dan dengan sistem atau dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi kebanyakan dilakukan di Mekah, kota Mekah, dan secara terang-terangan dilakukan di kota Madinah. Karena apa?
karena berhadapan pada zaman di Mekah dan di Madinah itu lebih banyak Islam yang dari kalangan di kota Madinah. Terus menyebar sampai tutup nang awake sampai kepada kita masyarakat Indonesia, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu dimulai dari yang akan kita pelajari besok minggu depan. Itu awal mula sampai sekarang kita mengenal yang namanya Islam. Mungkin dari pertanyaan, mungkin dari materi ini tentang ilmu, pentingnya ilmu, ada pertanyaan atau ada materi yang kurang jelas atau apapun itu. Kalau nggak ada bisa kita tutup. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon maaf bila menyampaikan materi salah tutur kata beliau teman-teman, saya mohon maaf. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, bisa berguna bagi orang tua kita dan bagi semuanya. Yang terpenting kita semuanya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Udin, alhamdulillah proses pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah kita bicarakan di praobservasi. Kemudian bagaimana Pak Udin? Saya ingin menanyakan hasil atau refleksi dari hasil pembelajaran kemarin. Apakah sudah sesuai dengan area pengembangan yang ingin Anda capai, ataukah mungkin ada hal-hal yang ingin Pak Udin sampaikan? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Teda atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, untuk yang pertama Pak Teda ya, yang terkait dengan area pengembangan anak-anak siswa-siswi. Kan kemarin sudah kita bicara terkait dengan area pengembangan yang saya capai di kelasnya siswa-siswi. Yang pertama tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terkait hal tersebut Pak Teda, saya khususnya hanya bisa apa ya? Pada 3 dimensi itu kan ada produk, konten, Ya, dan proses ya. Nah, yang perlu saya kembangkan lagi atau dalam hal lain yang sudah saya kuasai itu terkait dengan proses. Untuk produk, konten mungkin perlu evaluasi yang lebih lanjut dari saya dan kita kembangkan di pembelajaran selanjutnya. Itu untuk yang berdiferensiasi. Yang kedua yaitu terkait dengan strategi pembelajaran sosial emosional Pak Teda. Mungkin itu sedikit ada kemajuan daripada yang pertama. Karena apa? Karena saya sebagai tenaga pendidik sudah sedikit menerapkan tentang area pengembangan terhadap anak-anak terkait sosial emosional di pembelajarannya anak-anak. Terus yang ketiga terkait kompetensi pedagogi. Nah, ini kami sebagai tenaga pendidik setidaknya sudah melakukan konsep terkait dengan kompetensi pedagogi, yaitu yang pertama pendahuluan, dan yang kedua isi, dan yang terakhir yaitu penutup. Seperti itu Pak Deda. Baik, jadi yang saya catat di sini refleksi Pak Udin adalah yang pertama diferensiasi konten dan produk itu masih belum tersampaikan ya. Namun secara diferensiasi proses sudah oke. Lalu yang kedua untuk pembelajaran sosial emosional sudah baik. Dibandingkan yang sebelumnya ya, pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian untuk kompetensi pedagogi juga sudah urut sesuai dengan RPP. Nah, tentu saja hal yang baik ini dapat terus berkembang Pak Udin, sehingga nanti ke depannya Pak Udin bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dalam area tersebut. Kira-kira apakah rencana tindak lanjut Pak Udin setelah ini yang akan dikembangkan untuk pembelajaran berikutnya? Khususnya di 3 area tersebut ya. Oke, terima kasih Pak Teda. Mungkin kami sebagai tenaga pendidik pasti harus mengembangkan tata belajar kami, tata mengajar kami yang khususnya di 3 hal tersebut. Yang pasti kami akan melengkapi yang diproses pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak Teda. Tidak hanya terkait proses tapi juga konten dan produk itu akan kami kembangkan secara sempurna, mungkin mendekati sempurna ya Pak Teda. Terus yang kedua yaitu
karena tadi sudah sedikit bisa atau sedikit menguasai saya terkait dengan strategi pembelajaran sosial emosional, yang pasti nanti kedepannya akan kami perbaiki supaya anak-anak bisa lebih memahami yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu kompetensi pedagogi, itu mungkin akan lebih detail yang dievaluasi, yang kedepannya mungkin kami akan lebih detail terkait dengan hal tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Udin. Jadi yang saya catat di sini adalah untuk rencana tindak lanjut Pak Udin adalah yang pertama melengkapi dimensi pada pembelajaran berdiferensiasi, yang awalnya Bapak sudah mencoba satu dimensi yaitu diferensiasi proses, nanti akan dilengkapi lagi menjadi diferensiasi produk dan konten. Bagus sekali. Yang kedua adalah memperbaiki PSE-nya ya, agar lebih dalam lagi supaya anak-anak kan tujuannya memang lebih fokus ya, lebih fokus dalam pembelajaran. Dan yang terakhir tadi Bapak akan mencoba untuk mendetailkan kompetensi pedagogi agar nanti pembelajarannya lebih urut namun sesuai dengan model dan metode. Mungkin untuk merecall aja Pak, sebelumnya Bapak pembelajaran ini modelnya apa ya? Apakah problem based learning, ataukah project based learning, ataukah discovery? Untuk model itu saya lebih ke discovery Pak Teda, seperti itu. Untuk metodenya? Metodenya ceramah plus. Jadi saya menerangkan terkait dengan materi, terus anak-anak kemudian menimpali atau saya bertanya kepada anak-anak, seperti itu Pak Teda. Baik, mungkin yang terakhir Pak Udin, kira-kira untuk bisa mencapai rencana pengembangan diri tadi, Bapak ingin melengkapi dimensi strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ingin memperdalam pembelajaran emosional sosial, dan melengkapi atau mendetailkan kompetensi pedagogi. Bapak nanti kira-kira pendukungnya apa saja Pak? Untuk pertama mungkin pembelajaran diferensiasi supaya bisa menggunakan 3 dimensi, kira-kira yang bisa mendukung strategi itu apa Pak? Mungkin untuk pendukung alat Pak ya. Alat untuk ya tadi contohnya kayak seperti proses yang sudah kita jalankan untuk kontennya anak-anak, untuk produknya anak-anak, itu yang pasti yang kita butuhkan adalah alat untuk melengkapi proses kegiatan belajar tersebut. Lebih tepatnya ke fasilitas ya, fasilitasnya untuk anak-anak. Lalu untuk strategi pembelajaran emosional sosial, apakah ada strategi lain Pak? Atau bukan strategi lain ya, pendukung yang dapat menguatkan strategi Bapak? Mungkin kalau untuk pendukung dari strategi yang emosional, pembelajaran emosional, sosial emosional itu mungkin apa ya, lebih banyak ke cerita mungkin Pak ya, supaya anak-anak itu lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar, seperti itu Pak Teda. Lebih ke memperbanyak cerita atau ini ya, cerita-cerita yang ada dalam kisah-kisah ya, sebuah kisah dan lain sebagainya yang lebih memotivasi anak-anak, seperti itulah. Ya, kisah nyata gitu ya, dari mungkin sahabat Nabi atau mungkin yang relate dengan kehidupan mereka. Lalu untuk kompetensi pedagogi mungkin pendukungnya apa? Untuk pedagogi, apakah Bapak kan di sekolah ada banyak guru, atau mungkin Bapak ada dari situ ada apa ya yang bisa dilihat, oh di screen saya guru seperti ini, mungkin bisa menjadi pendukung mungkin? Ya, kalau pendukung pasti evaluasi ya Pak. Kalau pendukung saya evaluasi terhadap saya pribadi, dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang lainnya yang bisa saya ambil contoh untuk melengkapi atau mengevaluasi proses pedagogi yang saya lakukan. Itu pasti saya melihat Bapak Ibu guru yang lainnya supaya lebih saya terapkan di kelas saya pribadi. Baik. Untuk melihat Bapak Ibu guru yang lain ini, apakah maksudnya adalah kolaborasi atau mungkin hanya sekedar sebagai menambah khasanah saja? Untuk hal tersebut mungkin kolaborasi yang akan saya gunakan Pak. Baik. Mungkin itu saja Pak Udin, terima kasih banyak. Ini saya sudah mencoba untuk merisam perbincangan kita pada pasca observasi ini, dan ini adalah lembar rencana pengembangan diri Pak Udin. Sudah saya tuliskan ada 3 area pengembangan dengan tujuan yang lebih jelas lagi, dengan ukuran keberhasilan, dan didukung dengan hal-hal yang sifatnya dapat memperkuat area pengembangan tersebut. Nanti bisa ditandatangani Pak di sebelah sini.
Baik, terima kasih Pak Udin sekiranya sudah memberikan kesempatan pada saya untuk supervisi akademik Sama-sama, pembelajaran sama-sama. Pak Udin. Semoga kedepannya Pak Udin bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin, amin. Dan dapat menjadi guru yang menggerakkan komunitas belajar kita. Amin, Terima amin, kasih. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.